warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita para petani maju Indonesia, Bapak dan Ibu saudara sekalian. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Tak lupa mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia yang telah diberikannya kepada kita semua. Serta tak lupa selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu saudara petani maju Indonesia, kali ini kita akan memberikan sebuah tip dan trik, yaitu trik untuk pelaksanaan panen dan pasca panen, sehingga kita bisa menjaga dan meningkatkan kualitas atau mutu dari pipiran jagung yang kita budidayakan. Bapak dan Ibu serta saudara petani maju Indonesia, trik pelaksanaan panen dan pasca panen untuk menjaga dan meningkatkan mutu pipiran jagung itu sangat penting, karena untuk mendukung kebutuhan jagung sebagai bahan pangan dan bahan pokok bagi industri pakan ternak, maka diperlukan jaminan ketersediaan jagung dengan mutu yang baik. Jagung merupakan produk musiman yang mudah rusak. Untuk itu, perlu diterapkan teknologi pasca panen yang tepat agar komoditi jagung tetap tersedia sepanjang tahun, tidak mudah rusak, dan lebih tahan disimpan. Masalah utama dalam penanganan pasca panen jagung di tingkat petani adalah masih tingginya kehilangan hasil, mulai dari panen sampai pasca panen. Hal ini disebabkan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan panen dan pasca panen, serta alat-alat yang tergolong mahal. Penanganan pasca panen yang tepat diperlukan untuk mendapatkan jagung yang bermutu tinggi, dan kita harus bisa menekan kehilangan hasil tersebut. Penanganan yang kurang baik akan menyebabkan kerusakan para biji sehingga menurunkan mutu dan harga jagung akan turun. Teknologi penanganan pasca panen dapat menekan tingkat kehilangan kuantitatif dan kualitatif, serta menentukan derajat pencapaian untuk peningkatan mutu pipiran jagung tersebut. Untuk itu, saya akan coba untuk menguraikan penanganan panen dan pasca panen jagung. Rangkaian kegiatan pasca panen sejak panen diikuti dengan pengeringan, pembersihan, pemipilan, dan penyimpanan. Rangkaian kegiatan tersebut saling berkaitan. Hasil satu kegiatan akan mempengaruhi hasil tahapan berikutnya. Kita awali tahapan panen dan pasca panen jagung. Panen jagung. Mutu hasil panen jagung akan baik bila jagung dipanen pada tingkat kematangan yang tepat atau matang optimal, atau disebut juga dengan matang fisiologis. Sebagai tanda jagung untuk siap panen, misalnya kelobotnya itu sudah berwarna kuning atau coklat muda. Bijinya itu mengkilat. Apabila ditekan dengan ibu jari, tidak lagi ditemukan bekas tekanan pada biji tersebut. Dan dalam kondisi seperti ini, kadar airnya sudah 35%. Sudah kering panen istilahnya. Dan yang paling penting itu adalah adanya lapisan black layer pada bagian bawah biji yang berdekatan dengan tongkol. Waktu panen sebaiknya dilakukan pada hari-hari cerah. Jangan dilakukan pada saat hujan, agar supaya penanganan jagung setelah dipanen, yaitu pengeringan, tidak mendapatkan hambatan. Pemanenan jagung yang sederhana dan umum dilakukan dan hasilnya baik adalah dipuntir dengan tangan. Jagung sebaiknya dipanen dalam bentuk tongkol lengkap dengan kelobotnya. Bila dipanen tanpa kelobot, memiliki resiko kerusakan. Adanya resiko kerusakan pada butir-butir jagung dan adanya peluang untuk terinfeksi penyakit. Tindakan selanjutnya setelah panen adalah proses pengeringan. Pengeringan adalah proses penurunan kadar air sampai mencapai hasil tertentu, sehingga siap untuk diproses selanjutnya dan aman untuk disimpan, dan mutu produk yang dihasilkan itu akan menjadi tinggi. Di samping itu, tujuan pengeringan adalah
memenuhi persyaratan mutu yang akan dipasarkan. Kadar air jagung yang memenuhi standar mutu perdagangan adalah minimal 14%. Untuk biji yang akan disimpan, kadar air sebaiknya 13% atau di bawahnya, di mana jamur tidak tumbuh dan respirasi biji rendah. Oleh karena itu, disarankan agar pengeringan dilakukan segera dalam waktu 24 jam setelah panen. Jagung dapat dikeringkan dalam bentuk tongkol berkelobot, tongkol tanpa kelobot, atau jagung pipilan. Pengeringan jagung idealnya adalah dalam 2 tahap. Pengeringan awal biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah pekerjaan pemipilan jagung. Sebab pemipilan tanpa dilakukan pengeringan terlebih dahulu dapat menyebabkan butir-butir jagung itu rusak, terkelupas kulitnya, atau terluka atau cacat, dan pekerjaannya menjadi lambat. Pengeringan awal dilakukan sampai kadar air sekitar 17%. Pada kadar ini, jagung akan mudah dipipil dan tidak menimbulkan kerusakan pada biji. Bila jagung sudah berupa jagung pipilan, dapat dikeringkan sampai kadar air 10-30% sehingga tahan untuk disimpan. Saudara, dari pengeringan selanjutnya adalah pemipilan. Pemipilan adalah pemisahan biji jagung dari tongkolnya. Pemipilan dapat dilakukan bila tongkol sudah kering dan kadar air biji tidak lebih dari 18%. Jadi yang normal itu adalah 16%. Yaitu bila dipipil dengan tangan, lembaga tidak tertinggal pada jengkel. Pipilan jagung pada kadar air tersebut lebih mudah dan kerusakan mekanis dapat ditekan. Alat pemipil yang lebih maju dan biasa digunakan saat ini adalah concealer atau thresher yang dijalankan dengan motor. Jagung dalam kondisi masih bertongkol dimasukkan ke dalam mesin, ke dalam lubang pemipil, dan karena ada gerakan dan tekanan tertentu, pemutaran yang berlangsung dengan concealer, maka butir-butir biji akan terlepas dari tongkol. Butir-butir tersebut langsung akan keluar dari lubang pengeluaran dan selanjutnya ditampung dalam wadah atau karung. Pemipil dengan alat ini sangat efektif karena relatif 100% butir-butir jagung dapat terlepas dari tongkolnya, kecuali butir-butir yang terlalu kecil yang terdapat di bagian ujung-ujung tongkol. Kualitas pemipilan sangat baik karena persentase biji yang rusak atau cacat serta kotoran yang dihasilkan sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Selanjutnya adalah penyimpanan dalam karung plastik atau penyimpanan lainnya, atau kantong plastik, atau kaleng, atau jerigen, dan lain sebagainya. Penyimpanan jagung dengan cara tersebut pada kadar air maksimal 14%. Kadar airnya di bawah 14%. Karena di atas 14% akan membuat kondisi yang baik untuk pertumbuhan cendawan yang bersifat racun, misalnya seperti aflatoksin. Yang bersifat racun, misalnya seperti aflatoksin. Sehingga kita harus menyimpan dalam kadar air di bawah 14% dengan suhu ruangan. Sedangkan untuk benih, sebaiknya benih itu disimpan dalam kadar air di bawah 10% atau 9% dengan kondisi suhu ruangan itu di bawah 21 derajat. Jadi katakanlah 18 derajat Celcius atau 20 derajat Celcius atau di bawah itu. Pokoknya kondisi ruangan itu cenderung sejuk, maka dalam kondisi tersebut benih ini bisa kita simpan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan dengan tidak mempengaruhi daya tumbuh benih tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara petani maju Indonesia, demikianlah urut penanganan jagung dari panen sampai dengan pasca panen untuk tetap mempertahankan kualitas. Lalu selanjutnya, mutu dan standar mutu jagung itu adalah, kita harus memperlihatkan, mutu adalah sejumlah sifat karakteristik dari suatu komoditi yang membedakan suatu produk dan mempunyai nilai pasti dan mencerminkan tingkat penerimaan konsumen. Itu adalah mutu. Tidak semua sifat-sifat yang dimiliki suatu produk digunakan sebagai komponen mutu dalam standar mutu. Hanya yang berkaitan dengan tingkat penerimaan konsumen dan untuk menentukan harga dalam perdagangan. Jadi standarnya adalah keinginan dan kepuasan dari konsumen pemakai. Baik itu untuk pakan ternak,
maupun sebagai benih. Pada prinsipnya, ada dua persyaratan, faktor-faktor penentu mutu, yaitu yang pertama adalah persyaratan kualitatif. Biji jagung harus bebas dari hama dan penyakit. Jadi kalau dia untuk ternak harus bebas dari hama gudang dan harus bebas dari racun yang disebabkan oleh cendawan seperti aflatoksin misalnya, yang bisa mengakibatkan pencernaan rusak. Kedua, biji jagung harus bebas dari bau busuk, basam, apek atau bau asing lainnya. Jadi dia harus mencerminkan bau yang standar tinggi, yaitu bau jagung khas. Biji jagung harus bebas dari tanda-tanda adanya bahan kimia yang membahayakan, baik secara visual maupun secara organoleptik. Selanjutnya adalah persyaratan kuantitatif. Dari kualitatif ini adalah kuantitatif. Pada umumnya meliputi komponen mutu sebagai berikut. Pertama, kadar air. Jumlah kandungan air di dalam butiran jagung dan dinyatakan dalam presentasi bobot basah. Itu adalah kadar air. Dan kita mempunyai alat moisture tester namanya, yaitu menguji kadar air. Yang kedua adalah butir rusak. Biji jagung yang dinyatakan rusak karena biologis, kemis, mekanis, fisis maupun enzimatis seperti berkecambah, busuk, berbau yang tidak disukai, berubah bentuknya maupun berubah warnanya karena sebab-sebab tertentu. Itu secara kuantitatif kedua. Lalu yang ketiga, adanya butir warna lain. Jadi jagung ada yang memiliki biji-biji jagung yang berwarna lain, seperti tercampur dengan varietas jenis lain. Jadi kemurnian biji pipilan biji jagung itu menjadi standar dari persyaratan mutu kuantitatif. Lalu butir pecah. Butir jagung sehat yang pecah selama pengolahan yang mempunyai ukuran yang sama atau lebih kecil dari 6/10 bagian butir utuh. Jadi butir pecah itu juga bisa merusak kualitas dari biji jagung. Kotoran. Kuantitatif secara kotoran itu adalah benda-benda yang terdapat dalam contoh yang diperiksa seperti adanya batu, tanah, biji-biji lain, sisa tanaman lain, termasuk butiran pecah seperti adanya kulit atau pecahan kotilidon, atau termasuk butir-butir jagung yang retak. Itu semua adalah standar mutu dari persyaratan kuantitatif. Bapak dan Ibu petani maju Indonesia. Jadi, standar mutu ini di Indonesia itu ada SNI-nya, Standar Mutu Nasional Indonesia. Yaitu berdasarkan SNI nomor 01 3920 1995. Yaitu, pertama, persyaratan kualitatif adalah bebas hama dan penyakit, bebas bau busuk, asam atau bau asing lainnya, dan bebas dari bahan kimia seperti insektisida dan fungisida. Lalu, persyaratan kuantitatif adalah kelas mutu biji jagung. Jadi kelas mutu biji jagung itu merupakan persyaratan kuantitatif dari standar mutu Indonesia. Yaitu ada 3 mutu jagung. Yaitu mutu 1, kadar air maksimal 14%, butiran rusak maksimal 2%, butiran warna lain maksimal 1%, butiran pecah maksimal 1%, dan kotoran maksimal 1%. Sedangkan untuk mutu 2, kadar air maksimal 14%, butiran rusak 4%, butiran warna lain maksimal 3%, butiran pecah maksimal 2%, kotoran maksimal 1%. Sedangkan untuk mutu ketiga, kadar air 15%, butiran rusak maksimal 6%, butiran warna lain maksimal 7%, butiran pecah maksimal 3%, dan kotoran maksimal 2%. Demikianlah Bapak dan Ibu serta saudara sekalian petani maju Indonesia, trik untuk pelaksanaan panen dan penanganan pasca panen
untuk tetap menjaga dan meningkatkan kualitas sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!